ketika seorang bayi ditiupkan janinnya oleh malaikat di dalam perut ibunya, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yanfukhu fihi ruh, setelah 120 hari. Jadi 40 hari pertama dia hanya merupakan segumpal daging, 40 hari kedua pertama segumpal darah, 40 hari kedua menjadi segumpal daging, 40 hari ketiga dia kemudian diberikan bentuk dan ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Malaikat dikirim kepadanya, kemudian wayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dia diperintahkan untuk empat hal. Yang pertama tentang katbi rizkihi, telah ditetapkan rezekinya. Jadi rezeki itu istilah orang tidak akan pernah tertukar. Apa yang hari ini rival dapat, saya tidak perlu cemburu. Karena sekuat kemampuan apa mendapatkan hal yang sama, itu adalah bagiannya rival. Sebaliknya, apa yang saya dapatkan, rival tidak perlu cemburu. Kenapa? Karena itulah ketetapan Allah yang berlaku atas diri saya. Nah, ini makanya hidup orang beriman itu enak sekali. Ketika dia melihat orang lain dapat nikmat, dia tahu bahwa itulah kenikmatan yang Allah tetapkan untuk dia. Dan ketika dia terluput dari kenikmatan, dia sabar bahwasanya memang ini bukan ketetapan Allah untuk dirinya. Itu betapa lapangnya hidup orang-orang yang beriman. Nah, jadi dituliskan tentang rezekinya. Kemudian ditetapkan kepadanya ajalnya. Jadi ajal itu ditetapkan Allah ketika kita 120 hari. Telah ditetapkan ajal. Kemudian ditetapkan juga apakah dia ini akan hidup dengan bahagia atau dia akan hidup dengan kesengsaraan. Telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hal-hal seperti ini, maka orang yang beriman adalah orang yang betul-betul lapang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kita orang beriman punya kaidah. Kita tidak akan pernah menyesali apa yang pernah terjadi. 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, sehari, sebulan, setahun yang lalu. Semua yang pernah terjadi tidak akan pernah kita sesali. Kenapa? Karena kita memiliki kaidah. Al-khairu fi makhtarallahu lana. Yang terbaik adalah apa yang telah ditetapkan Allah berlaku dalam kehidupan kita. Nah, adapun yang belum terjadi, ini adalah bagian kita untuk berikhtiar. Bagian kita untuk berikhtiar. Ya, kita menikah. Rifal pengantin baru ya, para sahabat sekalian, sudah menikah, dapat istri dengan fisik yang Rifal sukai. Nah, itu memang rezeki kita. Ya, rezeki kita seperti itu. Terus kita ingin berikhtiar untuk mendapatkan anak. Ya, kita berikhtiar. Kemudian Allah berikan anak kepada kita. Ketika anak itu lahir, itulah rezeki kita yang terbaik yang Allah tetapkan untuk kita. Jangan ada yang disesali, kenapa saya dapat istri seperti ini? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa anak saya harus seperti ini? Semua yang terjadi, yang telah terjadi adalah kebaikan yang Allah tetapkan berlaku dalam hidup kita. Sekiranya Allah pilih yang lain atau Allah kehendaki yang lain, bisa saja terjadi kemudaratan dalam kehidupan kita. Itu keyakinan bagi seorang yang beriman. Maka melihat kematian-kematian yang terjadi, bencana alam yang terjadi, ketahuilah bahwasanya itu merupakan pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran yang harus kita ambil. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwasanya ada 3 sungai di atas permukaan dunia ini yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku dosa untuk membersihkan dirinya dari 3 sungai tersebut. Ya. Ada 3 sungai. Itu Allah berikan di dunia kepada pelaku-pelaku dosa untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, kalau dia tidak mampu menggunakan salah satu dari 3 sungai tersebut, maka Allah akan menyediakan 1 sungai di akhirat untuk dia membersihkan dosanya. Nah, ini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama kata beliau adalah sungai sungai kebaikan-kebaikan yang kalau kita lakukan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi kalau kita melakukan keburukan, iringi keburukan itu dengan kebaikan. Nah, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadi penawar, pemutih atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian diantaranya juga
sungai musibah-musibah yang besar. Itu kita lihat ada musibah, ada bencana alam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan penghapus dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu sebenarnya merupakan penghapus dari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian ada sungai istighfar. Kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu bisa memutihkan segala bentuk kesalahan kita. Jangankan dosa yang kecil-kecil, dosa besar sekalipun bisa terampuni dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 3 sarana ini tidak bisa kita gunakan di dunia, kita tidak menjadikan kebaikan-kebaikan sebagai pelebur dosa, kita tidak menjadikan musibah-musibah itu sebagai pelebur dosa kita. Kita tidak bisa menjadikan taubatun nasuha sebagai pelebur dosa kita. Kalau di dunia kita tidak mampu menggunakan 3 sarana ini, maka Allah akan menyiapkan satu sungai di akhirat untuk kita, yaitu Nahrul Al-Jahim, sungai neraka yang akan kemudian membersihkan dosa-dosa kita dari membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, ini para sahabat pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktsiru min dzikril maut. Perbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian kita akan introspeksi diri kita. Bahwasanya saya akan sampai ke jalan ini. Suatu saat saya akan sampai pada titik ini. Kapan itu? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya kapan titik itu tiba. Kapan ajal itu tiba. Tetapi yang jelas Allah mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memundurkan atau memajukan ketetapan itu walau sedetik saja. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng tembok yang sangat kokoh. Maka jadikan kematian-kematian di sekeliling kita sebagai hal yang dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita semuanya akan berakhir pada satu hari, akan berakhir di mana terputus segala bentuk kenikmatan dunia, hanya kita seorang diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fatazawwadu." Berbekallah dalam perjalanan yang panjang itu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik perjalanan, sebaik-baik bekal dalam perjalanan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu menyaksikan kematian-kematian tetapi tidak pernah mengambil pelajaran darinya, bahkan jenazah sedang dikuburkan dia asik cerita. Jenazah sementara dikuburkan mereka tertawa. Apalagi tradisi-tradisi, mohon maaf, tradisi sebagian kita di Sulawesi Selatan, saya nggak tahu di kampung yang lain, Sumatera, Jawa, Maluku, Papua, Kalimantan, orang jenazah sedang berada di dalam pembaringannya di dalam rumah, orang yang menunggu di luar sambil main kartu, ya, sambil diskusi, tertawa terbahak-bahak, jenazah masih di dalam. Ya. Ini berarti mereka tidak mengambil pelajaran bahwa kita lagi tertawa terbahak-bahak, ternyata ada orang di dalam yang sedang terbujur kaku. Dan kita akan seperti itu juga. Maka orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran atau tidak dapat mengambil pelajaran dari kematian, hatinya akan menjadi keras. Qalbun qasiyah, hatinya itu akan menjadi gersang. Nah, keras. Sehingga hal itu juga bisa menyusahkan dia untuk menitikkan air mata. Ada di antara orang, itu susah untuk menitikkan air mata. Padahal menangis itu adalah karakter dari orang-orang yang bertakwa. Mudah meneteskan air mata itu karakter orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mudah menangis, tetapi bukan berarti cengeng. Sehingga para ulama salaf menggambarkan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ketika di malam hari, mereka adalah orang yang mencucurkan air matanya. Sampai-sampai dikatakan Umar ibn Khattab itu, Umar itu di antara bawah matanya itu, di pipinya itu ada semacam tanda sungai yang keluar menetes terus air mata dari situ. Nah, sama seperti sahabat yang lain, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Itu orang-orang yang wajahnya itu ada bekas tetesan air mata. Malamnya mereka adalah orang-orang yang suka menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Siangnya mereka bagaikan serigala-serigala lapar yang siap menerjang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menangis itu karena ketakwaan bukan orang yang cengeng.
Tetapi orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Qur'an, hatinya tersedih, tersentuh, memahami ayat-ayat Allah, ingat kepada Allah, hatinya pun kemudian gemetar dan meneteskan air mata. Nah, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang idza dzukirallahu, kalau nama Allah itu disebut, maka hati mereka kemudian bergetar. Itu orang-orang yang beriman. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan hajat-hajatnya, memohon istighfar, ampunan atas doa-doanya, dosa-dosanya, maka tidak terasa air matanya pun keluar. Tetapi ada orang yang susah sekali meneteskan air mata. Hati-hati. Orang yang susah meneteskan air mata adalah tanda-tanda orang yang hatinya mulai gersang. Hati yang gersang ini harus dibasahi dengan air mata. Ada 2 air mata yang mampu untuk memadamkan panasnya api neraka. Jadi api neraka itu biar disiram dengan berapa mobil dalmas pemadam kebakaran itu tidak akan mati-mati itu api neraka. Tetapi ada air yang mampu untuk membasahi api neraka dan mati, padam. Yaitu yang pertama air mata yang keluar dari mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mata yang bergadang untuk menjaga perbatasan antara negeri Islam. Itu 2 mata yang mampu untuk memadamkan api neraka atau terselamatkan dari api neraka. Nah, air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu mampu memadamkan panasnya api neraka. Kobarannya api neraka dipadamkan dengan air mata yang takut karena Allah Subhanahu wa taala.